Penguasa Kuil Surgawi, Bab 199. Xiao Tians terdiam beberapa saat dan kemudian berkata kepada Dongfang Muyu, Tuan Dongfang, ada apa dengan kuil itu? Apakah kamu mengetahui tentang kuil yang dikunjungi ibuku 5 tahun lalu? Bisakah kamu memberitahuku lebih spesifik? Dongfang Muyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan berkata, Kuil Suci. Kuil Suci, begitulah sebutannya dalam buku-buku kuno. Saya ingin tahu apakah penguasa kuil pernah mendengarnya. Ini acara nasional, hanya pengorbanan dan rong. Rong di sini secara alami mengacu pada perang. Dan pengorbanan mengacu pada pengorbanan. Menurut buku-buku kuno, kuil suci adalah tempat pengorbanan dan pemujaan pada dinasti kuno, dan arti dari setiap kuil suci berbeda-beda. Dongfang Muyu mengerutkan kening lebih dalam, lalu berkata, namun, lokasi setiap kuil suci di negeri ini dikabarkan menjadi tempat berkumpulnya keberuntungan negeri ini. Dan buku-buku kuno mencatat bahwa setiap kuil suci juga mereka semua memiliki takdir. Kebanyakan dari mereka adalah berbagai komponen logam, seperti pedang besi hitam di beberapa tempat dan perisai di tempat lain. Namun, tanah ini telah diwariskan hingga hari ini dan telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sudah lama hancur. Apalagi di zaman modern, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta senjata panas, semakin banyak kuil suci yang dihancurkan. Pada dasarnya, sekarang sulit untuk menemukan kuil suci di tanah kerajaan naga. Dan lebih dari ratusan ribu tahun, gempa bumi, kebakaran, perubahan aliran sungai, dan faktor lainnya. Lebih sulit lagi untuk menemukan kuil suci yang telah selesai dan belum rusak. Ibumu seharusnya menemukannya 5 tahun yang lalu dan mengambil sesuatu darinya. Menemukannya nanti, kuil suci telah lama runtuh, dan tidak ada yang tersisa. Xiao Tians mengangguk dan terus bertanya, apakah ada berita lain? Mengapa kamu baru menemukan tempat itu 5 tahun kemudian? Dongfang Muyu menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia berkata, maaf, bahkan 9 gerbang kami tidak dapat memahami hal ini. Tampaknya orang-orang di bawah tiba-tiba mendeteksi gelombang getaran beberapa bulan yang lalu, dan kami baru menemukannya, dan kemudian kami butuh harga yang mahal untuk sampai pada titik di mana ibumu sepertinya ada di sana 5 tahun yang lalu. Sedangkan sisanya, kami benar-benar tidak tahu. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, tolong beri saya alamat kuil suci. Dongfang Muyu berkata, oke, itu tepat di sebelah kota kuno yang ditelan gurun di perbatasan utara kerajaan naga, di perbatasan antara gurun dan padang rumput. Saya akan mengirimkan koordinat spesifiknya nanti. Tapi Hallmaster, sebenarnya tidak ada apa-apa di tempat itu. Utara. Di dinasti kuno, apakah itu tempat di mana perang paling banyak terjadi di semua dinasti? Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Kemudian dia berdiri, menatap tajam ke arah Dongfang Muyu dan berkata, Tuan Dongfang, selamat tinggal. Tuan Xiao, berjalanlah perlahan. Dongfang Muyu berjuang untuk berdiri dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Tians dan Tuan Xing. Xiao Tians mengangguk lalu mengikuti Tuan Xing pergi. Setelah Xiao Tians dan Tuan Xing berjalan jauh dan meninggalkan kediaman klan Dongfang sepenuhnya, Dongfang Muyu dan Zhuge Jianan keduanya terdiam. Saat ini, dua pemilik katup pertama di antara 9 gerbang tahun ini berdiri saling berhadapan. Setelah beberapa saat, Zhuge Jianan memandang Dongfang Muyu dengan rumit dan berkata, Saudara Dongfang, apakah kamu yakin memilih untuk dilahirkan? Bagaimanapun, 9 klan besar kita, meskipun di mata orang luar, kita sangat kuat, mereka hanyalah boneka dari orang-orang di belakang. Dongfang Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa tinggal diam seperti ini. Saya harus memilih salah satu. Dalam perang 300 tahun yang lalu, klan Dongfang saya mundur. Dalam perang 100 tahun yang lalu, kami kembali mundur. Hanya saja kali ini, saya tidak ingin mundur. Adapun apakah itu benar atau salah, saya tidak ingin memikirkannya lagi pertaruhan, dan jika semua orang di keluarga timurku pergi keluar wilayah kali ini, aku, klan timur, hampir selesai, haha. Tidak masalah lagi. Zhuge Jianan melihat lebih dalam lagi ke arah Dongfang Muyu, dan hatinya menjadi lebih rumit. Dibandingkan dengan Oriental Muyu, dia lebih banyak berpikir. Oriental Muyu bisa membuat pilihan yang menentukan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah Dongfang Muyu terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Zhuge Jianan dan bertanya, Saudara Zhuge, sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan. Jika sekte tersembunyi benar-benar ingin berperang dengan Departemen Perang Kerajaan Naga kali ini, satu pihak pasti akan dihancurkan.
Apakah Sekte Qing Tian yang diandalkan klanmu benar-benar dapat diandalkan? Mata Zhuge Jianan menyipit, dia menghela nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, situasi kerajaan naga saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang menjadi negara asing yang jaraknya puluhan ribu mil. Mampu memobilisasi pasukan ke kerajaan naga, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Zhuge Jianan berhenti sejenak, lalu memandang ke arah Dongfang Muyu dan bertanya, Saudara Dongfang, jika kamu memilih untuk dilahirkan, apa yang akan kamu lakukan jika Akademi Lingdong tempat kamu tinggal mengganggumu? Dongfang Muyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagi orang luar, dia terlihat sangat kuat dan cantik. Tapi kenapa tidak ada orang di atasnya yang mengendalikannya? Saudara Dongfang, hati-hati. Zhuge Jianan mengepalkan tangan pada Dongfang Muyu, berbalik dan pergi. Ketika Zhuge Jianan pergi, dia juga khawatir, wajah dan hatinya dipenuhi kesuraman. 3 dari 9 klan besar yang telah hidup bersama selama ratusan tahun telah musnah hanya dalam beberapa hari. Dan kini anggota keluarga yang paling berkuasa telah memilih untuk dilahirkan secara resmi. Di masa depan, Zhuge Jianan tidak tahu apakah akan ada keluarga kuat lainnya yang akan memilih untuk dilahirkan. Aliansi 9 gerbang benar-benar runtuh. Setelah Zhuge Jianan pergi, Dongfang Muyu menyeret tubuhnya yang terluka parah ke lantai tertinggi aula, berdiri di atasnya, dan melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai di kejauhan. Salah atau benar? Aku tidak tahu. Tapi, kurasa aku tidak akan menyesalinya. Meskipun aku menyendiri, aku hidup seperti tikus dan tidak bisa dengan mudah diekspos ke dunia. Apa gunanya seperti itu? Hidup. Doute, apakah kamu berada di tahap akhir kekaisaran? Apakah kamu benar-benar mati dalam ketidakjelasan? Gumam Dongfang Muyu pada dirinya sendiri sambil melihat ke pegunungan dan sungai di kejauhan. Ayah. Tepat ketika Dongfang Muyu sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba terdengar tangisan nyaring dari telinganya. Saat berikutnya, seorang gadis yang mengenakan gaun hijau antik dan jepit rambut di rambutnya berjalan ke arahnya. Gadis itu sangat cantik, berkulit putih, pinggang tipis, dan tinggi 165 cm. Wanita di depannya secantik pahlawan wanita dalam serial TV kostum. Dia adalah putri tunggal Dongfang Muyu, Dongfang Qianqian. Dia tumbuh di keluarga kaya dan mempelajari etiket dinasti kuno. Dia memiliki kepribadian yang pendiam dan lembut, suka membaca, terpelajar dan memiliki kekuatan tempur tingkat raja. Setelah Dongfang Muyu melihat putrinya datang, kesedihan di wajahnya langsung hilang. Sebaliknya, ada sedikit senyuman. Dia menatap putrinya sambil tersenyum dan berkata, Qianqian, kenapa kamu masih di sini? Bukankah aku sudah memintamu untuk mengungsi bersama ibumu dan yang lainnya sebelumnya? Dongfang Qianqian tersenyum dan berkata, Ayah, tidak akan terjadi apa-apa pada klan Dongfang kita. Marsekal Longguo berani menyerang klan Namong, tapi dia tidak akan menyerang kita. Dongfang Muyu mengangkat kelopak matanya, putrinya terlalu pintar. Dia bisa menilai sendiri hasil yang benar untuk banyak hal. Pada saat ini, ketika dia memikirkan keputusan yang telah dia buat sebelumnya, dia tiba-tiba merasa sedikit lebih khawatir. Dongfang Muyu tidak akan mempertimbangkan hidup atau matinya sendiri, tetapi dia sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Qianqian, aku baru saja memutuskan untuk membiarkan klan Dongfang secara resmi lahir dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat kerajaan naga. Menurutmu apakah pilihanku benar atau salah? Tanya Dongfang Muyu pada putrinya. Dongfang Qianqian tersenyum dan berkata, Ayah, pilihanmu benar. Kita harus membuat pilihan. Sekarang kerajaan naga makmur, saya tidak percaya sekte tersembunyi itu dapat menggulingkan dinasti semudah sebelumnya. Mata Dongfang Muyu menyipit dan dia bertanya lagi, Kenapa kamu berkata begitu? Dongfang Qianqian berjalan ke arah Dongfang Muyu, melihat ke bumi dan pegunungan di kejauhan dan berkata, Ayah, saya baru saja bertemu dengan penguasa kuil surgawi. Dia sangat kuat, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Saya bisa merasakannya. Jadi, Ayah, di kerajaan naga saat ini, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi seperti penguasa kuil surgawi dapat dilahirkan, jadi menurut Anda apakah sekte itu masih memiliki peluang? Dongfang Muyu berpikir sejenak dan mengangguk. Kemudian dia tiba-tiba bertanya kepada Dongfang Qianqian, Putri, kamu baru saja memuji penguasa kuil surgawi, mungkinkah orang yang kamu sukai itu seperti dia? Haha. Dongfang Qianqian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, tidak, sudah kubilang saat aku masih sangat muda. Aku suka saudara laki-laki yang datang ke keluarga kami, yang lebih baik dariku.
Aku juga punya saudara yang berpengetahuan luas, dia hanya 3 tahun lebih tua dariku. Dongfang Muyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, tetapi saya tidak tahu di mana orang itu sekarang, dan sekte mereka tidak tahu di mana dia berada, dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Dongfang kian-kian berkata dengan tekad di matanya, ayah, jangan khawatir, dia pasti masih hidup. Karena aku berjanji dengannya bahwa ketika aku sudah dewasa dan rambutku mencapai pinggang, dia akan mendatangiku. Tetapi ketika Dongfang kian-kian sedang berbicara, seseorang di medan perang di luar wilayah tiba-tiba merasakan sedikit getaran di hatinya. Bab 200. Pada saat yang sama, tepat setelah Xiao Tians dan Tuan Muyu dapat melihat beberapa pohon kuno yang tebalnya 1 atau 2 meter, dan di lereng salah satu gunung raksasa dengan ketinggian 2000 meter ini, terdapat sebuah akademi kuno, Akademi Lingdong. Akademi Lingdong telah diwariskan di sini selama ratusan tahun. Menurut catatan di beberapa buku kuno, Akademi Lingdong dapat ditelusuri kembali ke lebih dari 1000 tahun. Tidak ada jejak modernitas di Akademi Lingdong. Tanahnya dilapisi dengan batu-batu biru besar, dan bangunan di dalam akademi juga merupakan struktur kayu yang sangat tua. Akademi Lingdong terletak di bagian terdalam dari pegunungan 100.000. Biasanya tidak dapat diakses. Selain itu, puncak di sekitarnya dipenuhi dengan perut kembung beracun sepanjang tahun. Ada banyak binatang buas di hutan, dan ada juga banyak serangga beracun yang mematikan di dalam hutan. Selain itu, medan magnet di bawah tanah dan di puncak gunung di sini juga sangat istimewa, dan beberapa peralatan elektromagnetik tidak berpengaruh sama sekali di sini. Sulit untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di tempat yang tidak dapat diakses seperti itu, akan ada surga yang begitu indah, sebuah halaman kuno di pegunungan. Yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun adalah bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di halaman kuno ini. Ya, ada lebih dari selusin ahli tingkat kaisar di Akademi Lingdong. Mereka adalah pelatih di sini, dan presiden serta wakil presiden memiliki kekuatan seperti para tetua kerajaan naga. Apalagi dekannya, kekuatannya tak terduga. Tapi hari ini, seseorang datang ke akademi mereka, tetua pertama dan tetua kedua berpakaian hitam dan berjubah hitam. Dan perlu kalian ketahui kostum-kostum yang ada di Akademi Lingdong, mulai dari dekan hingga siswa biasa setingkat dewa perang ya, di Akademi Lingdong, siswa paling biasa memiliki kekuatan dewa perang. Mereka semua mengenakan pakaian putih, jadi ketika tetua pertama dan tetua kedua tiba, mereka langsung menimbulkan permusuhan satu sama lain. Hanya saja tetua pertama dan tetua kedua kerajaan naga tidak peduli. Setengah jam kemudian, di gerbang Akademi Lingdong, dekan dan wakil dekan Akademi Lingdong, dua lelaki tua berjubah retro putih, berhadapan dengan tetua pertama dan tetua kedua kerajaan naga. Dekan siswa Lingdong, seorang lelaki yang sangat tua, duduk di hadapan sesepuh agung. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap sesepuh agung itu dalam-dalam dan kemudian berkata perlahan, Qin Wu, menurut perjanjian, kamu tidak bisa muncul di sini, hanya saja sepertinya aku tidak pergi. Kamu sama dengan Yan Jing. Kamu telah melewati batas. Tetua agung itu tertawa, mengangkat jubah hitamnya dan duduk di hadapan dekan Akademi Lingdong, berkata, aku tidak ada urusan, jadi aku datang menemuimu. Yan Jing lelah bermalas-malasan. Dekan tua Akademi Lingdong mengangkat alisnya, mengangkat kepalanya dan menatap ke arah tetua kedua di belakang tetua pertama sebelum berkata, Qin Wu, jika kamu ingin datang, datanglah, tetapi kamu sebenarnya datang bersama Liu Ce. Kamu, orang terkuat di kerajaan naga saat ini, dua orang kuat datang untuk memblokir gerbang Akademi Lingdongku. Dekan tua itu berhenti, menyipitkan matanya dan berkata perlahan, jadi, Departemen Perang Anda sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan besar, kan? Rumah sakit kami juga telah menerima kabar sebelumnya. Hahaha. Tetua agung itu melambai dan tersenyum, menuangkan secangkir teh, menyesapnya dan berkata, tidak apa-apa, dekan tua, jangan pikirkan itu, aku hanya ingin minum tehmu. Baiklah, Don jangan bilang, teh yang kamu minum di sini masih terasa enak, berasa, dan punya perasaan, tidak seperti teh di dunia sekuler, perasaannya semakin lemah. Petik 2. Dekan tua itu terdiam, duduk di kasur, melipat tangan di lengan baju, menunggu sesepuh melanjutkan berbicara. Tetua agung itu menyesap tehnya saat ini dan meletakkan cangkir tehnya. Senyuman di wajahnya perlahan memudar. Kemudian dia membalikkan cangkir teh di tangannya, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan berkata kepada dekan Akademi Lingdong yang duduk di seberangnya, dekan tua, yang baru saja kamu katakan adalah kerajaan nagaku, kan? Dekan Akademi Lingdong mengangguk dan berkata, ya, mungkinkah Anda,
Qin Wu, ingin kami menyerah kepada Anda dan terikat oleh hukuman sekuler Anda. Qin Wu, jangan lupa, sudah berapa lama sejak itu? Pendirian kerajaan nagamu. Warisan akademi kami telah diwariskan selama ribuan tahun. Mari kita menyerah, kamu. Belum memenuhi syarat. Hahaha. Hahaha. Tetua yang hebat tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Setelah tertawa beberapa saat, dia mengangguk dengan suara dingin dan berkata, ya, salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat. Qin Wu, keluar dari sini. Akademi Lingdong bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Aku tahu kamu memiliki senjata panas sekarang, tetapi apakah kamu berani mencoba menghancurkan kami? Wakil Dekan Akademisi Lingdong, berdiri di belakang dekan tua dengan wajah muram, berteriak pada yang lebih tua. Tetapi ketika dia ingin terus memarahi, tetua kedua di belakang tetua pertama mencabut pedangnya dengan suara keras, dan memukul kepalanya dengan keras. Tetua kedua jauh lebih kuat dari wakil presiden. Liu Ce, beraninya kamu mengambil tindakan. Wajah wakil dekan tiba-tiba berubah dengan liar, dan dia mundur dengan kasar. Kemudian energi pedang tetua kedua meninggalkan goresan yang dalam di tempat dia baru saja berdiri. Dengan keras, batu biru besar yang beratnya lebih dari 1 ton dan telah ditempatkan di sini selama ribuan tahun hancur berantakan. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata, kenapa kamu tidak berani? Saya akan mengambil tindakan. Jika kamu punya nyali, lawanlah. Sekelompok orang seperti mayat mencuri takdir negara dan jangan, aku tidak peduli dengan orang-orang di dunia. Aku akan membunuh siapapun di antara kalian sampah. 1. Liu Ce, kamu. Wakil Dekan Akademi Lingdong langsung marah. Ketika dia hendak mengambil tindakan, dia ditahan oleh Dekan Lama Akademi Lingdong, jangan terburu-buru, tunggu sebentar dan ambil tindakan. Ya, Dekan. Wakil Dekan Akademi Lingdong dengan cepat menundukkan kepalanya dan tetap diam. Jelas, dia tidak berani melakukan kesalahan apapun di depan Dekan Akademi Lingdong. Pada saat ini, Tetua Agung masih menundukkan kepalanya dan memainkan cangkir teh porselen biru dan putih di tangannya, seolah dia sangat menyukai cangkir teh ini. Jadi Tetua Agung itu sepertinya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dekan Tua Akademi Lingdong melihat kembali pecahan batu biru itu, lalu dia menatap lebih dalam ke arah yang lebih tua dan berkata, batu biru ini telah ada di sini selama ribuan tahun, terkena angin dan matahari. Sepotong batu biru, selama ribuan tahun, telah menyaksikan banyak siswa berjalan di luar, dan sekarang, rusak. Tetua Agung tetap diam dan terus bermain dengan cangkir teh porselen biru dan putih. Dengan kebijaksanaannya, dia secara alami memahami apa yang dimaksud dekan tua itu. Dia membandingkan Blue Stone dengan Akademi Lingdong. Dekan tua itu memberitahunya bahwa Akademi Lingdong telah memberikan kontribusi besar pada negeri ini sebelumnya. Melihat tetua itu tidak bisa berkata-kata, Dekan Akademi Lingdong berpikir sejenak dan kemudian berkata, Qin Wu, Akademi Lingdong bukanlah tempat pembunuhan. Jangan bawa ke sini. Ini adalah tanah suci. Haha. Tidak, tempatmu tidak bisa disebut tanah suci. Akademi Lingdong, kamu mengaku telah mewarisinya selama ribuan tahun. Benarkah selama itu? Seharusnya 6 atau 700 tahun. Dan jika aku ingat benar, di negeri ini, satu-satunya tempat yang bisa disebut tempat suci seperti akademi dalam sejarah adalah Akademi Seji 2000 tahun yang lalu, dari akademi hingga pengajaran hingga dekan, dan bahkan yang paling banyak penyapu biasa di dalamnya, semuanya dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Mereka yang bertanggung jawab atas rakyat jelata dan memperjuangkannya adalah tempat suci. Kata sesepuh agung itu pelan. Kemudian tetua agung itu berhenti sejenak dan melanjutkan, dan Akademi Lingdongmu. Bisakah itu juga disebut tanah suci? Mencuri nasib kerajaan naga, merebut sumber daya tertinggi, menduduki tanah pembuluh darah naga, dan membesarkan dirimu sendiri. Saat orang asing serangan musuh tidak hanya tidak membela musuh, tapi juga menimbulkan masalah di dalam wilayah. Ini, berani menyebut dirinya tanah suci. Jika ini adalah tanah suci, maka tidak apa-apa jika tidak memilikinya tanah suci. Boom! Ketika tetua agung menyelesaikan kata-katanya, Dekan Tua Akademi Lingdong, yang duduk di seberangnya, menjadi gelisah dan matanya dingin. Mata yang menatap sesepuh agung itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap sesepuh agung itu dan berkata, Qin Wu, Departemen Perang Nagamu gila, Wan Tiansheng itu gila, Long Zhangwu juga gila, apakah kamu juga gila? Kamu tahu, apa-apa yang kau bicarakan? Boom!
Aura tingkat kaisar di tubuh Tetua Agung juga meledak pada saat ini, secara langsung membanjiri aura Dekan Akademi Lingdong. Pada saat ini, aura berbentuk naga hitam muncul dari tubuh Tetua Agung itu. Bayangan aura di tubuh Dekan Tua di seberangnya adalah bayangan ular cian pucat, yang merupakan manifestasi dari aura padat dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tetua Agung tersenyum dan melihat aura Dekan Akademi Lingdong dan tersenyum, haha, kamu bahkan bukan seekor naga, dan kamu ingin mengancamku. Hah? Dekan Tua Akademi Lingdong, melihat bayangan berbentuk naga hitam di belakang Tetua Agung, tiba-tiba pupil matanya menyusut naga hitam. Bagaimana mungkin? Kamu, menurutmu, tidak mungkin melakukan ini di dunia saat ini. Itu di sini. Tetua Agung mencibir dan berkata, oh, tidak masalah apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Saya telah hidup selama 70 tahun, itu sudah cukup. Dekan Tua Akademi Lingdong mengerutkan kening dalam-dalam, dan auranya bangkit kembali. Dia menatap tajam ke arah yang lebih tua dan berkata, Qin Wu, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa tujuan Akademi Lingdong kita adalah untuk berinteraksi dengan kita. Kamu, jangan ikut campur. Jangan bertindak terlalu jauh. Haha, jangan saling mengganggu. Kekuatan tersembunyi yang dipimpin olehmu, selusin sekte, 9 gerbang, dan keluarga kaya duniawi di seluruh negeri kerajaan naga, semuanya tidak memberikan sumber daya yang besar ke kamu. Kamu tahu itu apa itu? Itu adalah takdir nasional kerajaan naga. Oh, sungguh tidak ada campur tangan. Apakah menurut Anda tidak masalah jika kerajaan naga kita dihancurkan? Dekan Akademi Lingdong berteriak dengan suara yang dalam, Qin Wu. Jangan lupa, kami tidak pernah mengganggu Anda ketika Anda mendirikan negara Anda. Boom. Saat berikutnya, Tetua Agung menghunus pedangnya dan menyerang Dekan Akademi Lingdong, sambil berteriak dengan marah, tetapi ketika kavaleri asing menginjak-injak tanah ini 100 tahun yang lalu, kamu tidak pernah mengambil tindakan. Tidak peduli apapun yang terjadi, biarkan saja. Anda mengambil sumber daya dalam jumlah besar, tetapi Anda tidak peduli dengan orang-orang di dunia. Apakah Anda layak disebut tanah suci? Dekan Lama Akademi Lingdong juga marah saat ini. Dia terus mengatakan bahwa dia kebal terhadap akademi, tapi sekarang dia juga mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya. Setelah menangkis serangan Tetua Agung dengan pedang, dia berkata, oke. Karena Anda Qin Wu ingin meniru orang bijak dan menekan kami, maka mari kita mencobanya. Anda adalah kaisar tingkat ketiga, tapi saya ingin melihat apakah kekuatanmu sama kuatnya dengan nadamu. Tetua Agung mencibir, kamu akan tahu setelah kamu mencoba. Ayo bertarung. Dekan Akademi Lingdong berteriak dingin pada sesepuh agung, lalu terbang menuju puncak gunung yang jauh. Tetua Agung tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat pedangnya dan mengikuti. Setelah Dekan Akademi Lingdong dan tetua pertama pergi, tetua kedua dari kerajaan panjang mengangkat pedang panjangnya ke arah wakil dekan dan berkata, kamu terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Jangan katakan bahwa kami mengganggumu. Ayo dengan beberapa orang lagi dan pergi bersama. Sisanya tetaplah di sini, di tempat suci omong kosongmu, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Wakil Presiden Akademi Lingdong sangat marah sehingga tetua kedua merasa gatal. Dia dapat melihat bahwa tetua kedua di depannya sudah menjadi kaisar tingkat pertama, tetapi mereka belum menjadi kaisar. Jadi saat berikutnya, Wakil Presiden Akademi Lingdong berteriak, 5 kaisar puncak lagi. Mari kita temui dia bersama. Di kaisar tingkat pertama, jaraknya tidak terlalu besar. Saat berikutnya ketika wakil dekan selesai berbicara, 5 pelatih tua di puncak tingkat kekaisaran berdiri dari belakang Akademi Lingdong. Kemudian mereka berenam mengikuti tetua kedua ke medan perang lain. Bersambung.